terkait hal kasus fikir di Purno Utara, Rahmat Gobel Jenoklara Bahlani Ciptakara Shroike Chinokta. Rasanya kurang fair mengulas rekam jejak pengabdian Rahmat Gobel bila hanya dipotret melalui kiprahnya di DPR RI. Kontribusinya untuk Indonesia dan lebih khusus lagi kepada tanah kelahiran para leluhurnya di Gorontalo tersimpan rapi dalam memori setiap orang. Kiprah sosok penerima gelar adat Gorontalo di Bulilango Hunggia itu tak hanya mewarnai pentas nasional, bahkan negara lain pun banyak mengapresiasinya. Pemikirannya untuk Indonesia telah diabadikan dalam berbagai buku maupun tulisan yang telah banyak dinukilkan para penulis ternama di tanah air. Pemikiran dan gagasannya mudah kita temui di berbagai berita online nasional maupun media internasional yang bisa diakses kapan saja. Bagi Rahmat Gobel, menjadi anggota DPR adalah jalan pengabdian, sekaligus menunaikan amanah orang tuanya, almarhum Insinyur Haji Taib Muhammad Gobel. Sosok yang mewasiatkan generasi penerusnya untuk tidak lupa membangun Gorontalo. Wasiat yang diperkuat dengan permintaan almarhum untuk tidak dimakamkan di Jakarta, melainkan dikebumikan di pemakaman keluarga di Bukit Hubulotapa, Bonebolango. Yang tidak lain, tujuannya agar generasi penerusnya yang beraktivitas di Jakarta senantiasa melihat perkembangan Gorontalo saat melakukan ziarah dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun Gorontalo. Situasi saat ini masih masuk dalam kategori provinsi yang miskin. Kita terima itu. Memang itulah realitanya. Itulah yang terjadi. Tetapi kita tancapkan tekad di hati kita ini. Kita nyatakan, kita tekadkan. Tunggu dulu. Tunggu kemenangan Nasdem, saudaraku. Tunggu kemenangan Nasdem. Kita harus bergerak untuk memperbaiki situasi dan kondisi Gorontalo ini hingga proses kemajuan bisa dicapai oleh provinsi ini. Pilihan Rahmat Gobel mewujudkan wasiat orang tua melalui jalan pengabdian di DPR RI bisa dibilang menjadi anugerah bagi masyarakat Gorontalo. Terlebih saat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan kepercayaan kepada peraih perolehan suara terbanyak pada pemilu 2019 itu duduk di tampuk pimpinan DPR RI. Amanah yang tidak hanya mengangkat harkat dan martabat masyarakat Gorontalo, melainkan juga sebagai wujud komitmen politik Partai Nasdem, mewujudkan tekad Rahmat Gobel mengubah Gorontalo dari provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia menjadi salah satu provinsi makmur di Indonesia. Menutup tahun 2021, genap 2 tahun sudah Rahmat Gobel menempuh jalan pengabdian di DPR RI. Rentang waktu pengabdian yang tidak hanya sulit namun juga pelik. Lantaran pandemi COVID-19 belum juga dinyatakan berakhir. Namun, situasi sulit bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan perubahan lewat aksi dan dedikasi kerja-kerja konkret. Di tengah sulitnya memperoleh perlengkapan medis saat COVID-19 masuk pertama kalinya menerjang Gorontalo, ribuan masker, pakaian hazmat untuk tenaga medis, maupun alat bantu pernapasan disalurkannya ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Berbekal pergaulannya yang luas, kebutuhan yang sulit ditemukan itu berusaha ia datangkan dari Jepang dan beberapa negara lainnya. Tekadnya hanya satu: keselamatan tenaga medis dan masyarakat Gorontalo adalah hal yang paling utama. Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021, bantuan untuk tenaga medis, rumah sakit, dan masyarakat terdampak
terus mengalir dari donasi 100% gajinya sebagai anggota DPR RI. Tak hanya memperkuat garda terdepan penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19, bagi Rahmat Gobel, virus COVID-19 yang telah melumpuhkan perekonomian masyarakat harus dilawan dengan virus produktivitas. Untuk menebar virus produktivitas kepada petani dan pelaku usaha kecil menengah di Gorontalo, ia menggandeng sejumlah kementerian dan perusahaan milik negara yang terhimpun dalam BUMN untuk berkolaborasi mewujudkan tekadnya mengubah Gorontalo menjadi provinsi makmur di Indonesia. Di sektor pertanian, ia menggandeng PT Pupuk Kaltim Indonesia. Sejumlah program pelatihan digelar melalui berbagai program demoplot yang memanfaatkan benih dan pupuk non-subsidi. Tujuannya tidak lain, mengubah mindset petani dari ketergantungan terhadap pupuk dan benih bersubsidi ke pupuk dan benih non-subsidi pemerintah. Dengan penggunaan benih dan pupuk non-subsidi, hasil panen petani dapat ditingkatkan 2 kali lipat. Dengan peningkatan hasil panen yang lebih baik itu, perlahan bisa mencegah pembukaan lahan baru yang bisa menimbulkan kerusakan alam dan memicu terjadinya bencana banjir dan longsor. Menyebarkan virus produktivitas kepada petani tidak hanya memperoleh dukungan dari perusahaan BUMN saja. Menteri Pertanian yang juga berlatar belakang kader Nasdem juga memberikan dukungan penuh untuk suksesnya misi Rahmat Gobel di Gorontalo. Dukungan Kementerian Pertanian diberikan dalam bentuk alokasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian untuk kebutuhan lahan hingga 50.000 hektar. Sebanyak 147 unit traktor berhasil dilobi dan disalurkan kepada anggota kelompok tani yang ada di Provinsi Gorontalo. Penyerahan bantuan berupa traktor roda 2 dan traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian disaksikan langsung oleh Rahmat Gobel di sela pelaksanaan reses pada masa persidangan tahun 2020 maupun masa persidangan tahun 2021. Semuanya bikin kontrak sama petani kelapa semua. Jadi kita jadi satu industrinya dengan berapa ininya sehingga added value-nya, nilai tambahnya di Gorontalo itu naik. Pengabdian Rahmat Gobel untuk petani Gorontalo tak hanya menjawab tantangan bagaimana meningkatkan produksi hasil panen petani. Merosotnya nilai harga komoditi petani yang menjadi permasalahan umum yang dihadapi petani di Gorontalo juga menjadi fokus perhatiannya. Untuk menjawab tantangan itu, ia menghimpun kekuatan petani dalam kelembagaan koperasi. Melalui koperasi, ia membangun posisi tawar petani di hadapan para rentenir. Dengan berhimpunnya petani dalam koperasi, pemenuhan kebutuhan pupuk dan benih terhindar dari praktik ijon yang melemahkan posisi petani saat memasarkan hasil panennya. Setahun masa pengabdiannya di DPR RI, sebanyak 6 koperasi telah diinisiasi pembentukannya. Koperasi ini menyebar di 6 daerah di Provinsi Gorontalo. Koperasi itu bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan jasa keuangan. Tercatat senilai 2 miliar rupiah dana pribadi Rahmat Gobel yang telah diwakafkan untuk membantu guna menguatkan permodalan koperasi yang telah dibentuknya. Upaya mewujudkan tekad mengubah nasib Gorontalo dari provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia menjadi provinsi makmur tidak hanya diupayakan melalui peningkatan produktivitas di sektor pertanian semata. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ia berupaya untuk mengenjot alokasi bantuan stimulus perumahan swadaya atau yang lebih dikenal dengan istilah program rumah BSPS agar terus mengalir deras ke Gorontalo. Sepanjang 2 tahun pengabdiannya di DPR RI, sebanyak 10.050 keluarga kurang mampu menerima manfaat dari program rumah BSPS yang telah diperjuangkannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bagi Rahmat Gobel, pentingnya memperjuangkan rumah BSPS
lantaran berefek langsung pada upaya mengentaskan kemiskinan di Gorontalo. Besarnya alokasi rumah BSPS yang mengalir ke Gorontalo telah ikut membantu mengubah persentase penduduk miskin di Gorontalo yang semula berada di posisi peringkat kelima secara nasional, turun menempati posisi ke-6 pada tahun 2021. Selain mendorong alokasi rumah BSPS ke Gorontalo, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menanggulangi kawasan permukiman kumuh juga mengalir deras melalui program Kota Tanpa Kumuh atau yang lebih dikenal dengan istilah program Kotaku. Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021, alokasi anggaran program Kotaku terus mengalir ke Gorontalo. Program ini telah memberdayakan masyarakat di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Melihat lokasi pembangunan taman bermain anak bertaraf internasional. Sebagai keinginan saya bagaimana bisa membahagiakan, membangun masa depan optimisme bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita akan datang sebagai pemegang tongkat estafet di masa mendatang. Perhatian Rahmat Gobel membangun tanah leluhurnya tidak sebatas pada aspek ekonomi dan infrastruktur semata, melainkan juga pada upaya mempersiapkan generasi penerus masa depan Gorontalo. Rahmat Gobel sangat meyakini mewujudkan Gorontalo yang memiliki peradaban tinggi agar bisa merespon tantangan globalisasi tak lepas dari bagaimana cara mempersiapkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Di tahun 2019 yang lalu, ia bersama almarhum David Bobiho Akip berinisiatif mendirikan sekolah taman bermain anak bertaraf internasional di Limboto. Tepatnya pada tanggal 29 Desember 2019, dilakukanlah peletakan batu pertama pembangunan sekolah yang berdiri di atas sebidang lahan yang dihibahkan almarhum David Bobiho Akip. Sekolah ini berfungsi sebagai inkubator untuk membentuk generasi Gorontalo unggul sejak usia dini. Pada akhirnya Rahmat Gobel hanyalah manusia biasa. Sebelum menjadi wakil rakyat, Rahmat Gobel bisa dibilang adalah sosok dermawan yang misterius, lantaran pengabdiannya yang jauh dari bising pemberitaan media dan sorotan kamera, sebab niatnya tulus dan lahir dari dorongan hati yang bersih. Lain dulu lain sekarang. Saat ini Rahmat Gobel telah bertransformasi dari tokoh industriawan yang separuh perjalanan hidupnya berada di ruang politik. Ruang yang menuntut keterbukaan informasi dan kejelasan kontribusi wakil rakyat kepada konstituennya. Sebuah kondisi yang memaksa dirinya untuk membuka tirai yang selama ini menyelubungi derma sosialnya untuk Gorontalo yang biasanya dilakukannya dalam kesenyapan.